Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel Siska Wahyunitia Sretna Wulandari. Nah, apa kabar semuanya, teman-teman? Di sini kali ini saya akan memberikan hal yang penting banget nih buat kalian. Tentang apa sih? Nah, langsung saja ya. Di sini tentang prediksi soal UTBK Saintek. Nah, di sini prediksi-prediksi ini memang soal-soal ini sering muncul dari tahun ke tahun, teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa lebih menguasai di materi-materi yang akan saya sampaikan ini ya, gitu. Oke, next. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah yakin ingin mengambil Saintek atau kalian ingin lintas jurusan? Silakan diyakinkan terlebih dahulu ya, jangan sampai salah dalam memilih bidangnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian sudah fix gitu ingin ambil sains, kita fokus ke Saintek. Nah, di Saintek nanti kita akan, atau di UTBK ya lebih tepatnya. Nah, di sini kita nanti akan bertemu yang namanya bidang tes TKA, tes kompetensi akademik. Tes kompetensi akademik itu nanti adalah tes-tes yang tentang bidang kalian ya, tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari di sekolah. Nah, nanti karena sains itu ada kimia, kemudian matematika Saintek, kemudian fisika dan biologi. Nah, ini 4 bidang ini yang akan kalian kerjakan dalam tes TKA. Nah, selanjutnya di selain TKA itu nanti ada TPS, tes potensi skolastik. Kalau tes TPS ini antara sains dan soshum itu sama, nggak ada perbedaan. Nanti akan belajar tentang penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Nah, next. Nah, di sini yang pertama adalah kimia. Kita mau mempelajari apa ya? Sementara pelajaran kimia juga banyak nih materinya. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih dikuasai itu dalam bidang-bidang berikut ini. Nah, ini ya. Nah, ini tentang stoikiometri ya. Kemudian larutan, struktur atom, kimia organik, ikatan kimia dan bentuk molekul, reaksi redoks dan elektrokimia, senyawa karbon, termokimia dan kesetimbangan karbon. Nah, ini silakan teman-teman bisa pelajari ini. Selanjutnya ada bidang matematika sains. Nah, matematika sainsnya nanti kalian harus menguasai di limit fungsi dan turunan, ruang antar lingkup, persamaan pertidaksamaan dan fungsi kuadrat, barisan dan deret, integral, vektor, eksponen, dan logaritma. Nah, ini silakan teman-teman langsung checklist lagi mana yang sudah paham dan mana yang belum. Oke, next. Kalian akan mempelajari tentang fisika. Nah, di sini untuk fisika materinya tentang ini, getaran dan gelombang, kemudian kinematika gerak lurus dan melingkar, dinamika gerak lurus dan rotasi, listrik statis dan dinamis, teori revitalisasi dan fenomena kuantum, fluida, suhu dan kalor, termodinamika, gerak harmonik, gelombang mekanik, usaha dan energi. Nah, selanjutnya. Nah, ada biologi. Dari sekian tadi ya, kalau misalnya biologi ini yang paling banyak hafalannya dan istilah-istilah biologi ilmiahnya kan banyak banget nih. Nah, ini teman-teman juga harus menguasai ilmu hafalan. Kalau misalnya dari ketiga bidang sebelumnya itu tadi kan lebih dominan di hitungan ya dan rumus kan. Nah, di sini biologi kalian mempelajari tentang belajar tentang hereditas, ekosistem dan lingkungan, sistem dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan, bioteknologi, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, evolusi, sel, genetika dan mutasi. Nah, jadi teman-teman, karena sains ya, di sini saya sarankan untuk kalian sains. Selain kalian hafal di situ memang disarankan untuk yang berupa hitungan rumus tadi, kalian bukan menghafal ya, bukan dihafalkan rumusnya, tapi kalian kuasai aja dulu itu konsep dari rumus itu tuh seperti apa. Nah, kemudian dengan adanya rumus tadi dan kalian sudah menguasai konsep sehingga kalian bisa mengaplikasikan ke berbagai macam soal.
Karena kalau hanya hafal rumusnya saja, terkadang belum tentu kalian bisa mengaplikasikan dalam ini ya soal-soal begitu. Jadi silakan teman-teman semuanya di sini karena sains gitu. Untuk hafalan itu lebih di biologi, tapi untuk yang lainnya kalian kuasai dalam rumus dan konsepnya. Dan sekali lagi teman-teman, karena ini ya UTBK itu nanti soalnya memang sifatnya HOTS ya, jadi teman-teman harus benar-benar berpikir tingkat tinggi nih ya. Jadi harus sering ketemu sama soal-soal yang sifatnya analisis. Saya sarankan itu agar ya kalian nanti lebih terbiasa aja ketika ketemu sama soal-soal berupa analisis begitu. Nah oke, jadi dari 4 bidang tadi atau 4 pelajaran tadi silakan teman-teman bisa langsung ini ya, buat jadwal belajar, kemudian mana yang tadi materinya udah paham, mana yang belum, dan segera di kuasai gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini. Oke, thank you very much for watching and don't forget for like, comment, and subscribe. Dan bagi kalian yang masih belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.